Ya, aku ngelihat, activity kesehariannya Timnas bersama Coach Shin tuh seru ya, lucu. Artinya apa? Artinya bahwa mereka bisa sesantai itu, bisa se-happy itu bercanda, dekat nih antara pemain dengan pelatihnya. Mereka punya hubungan, tidak hanya hubungan pelatih dan pemain saja, tapi mereka ada hubungan-hubungan eksternal di luar itu. Bisa jadi ternyata mereka teman, mereka juga ada aktivitas nongkrong bareng, makan bareng di luar hanya latihan saja. Dan menurutku itu penting sih, dalam artian jadi mereka punya chemistry ketika mereka masuk ke lapangan, mereka bisa tahu nih, pelatihnya juga bisa tahu emosional pemain saya hari ini seperti apa, siapa yang bisa saya pasang, siapa yang moodnya juga lagi cocok dengan lawan yang akan dihadapi. Menurutku hal-hal kayak gini perlu, dan aku juga yakin bahwa ada banyak pelatih atau tim kepelatihan yang menerapkan cara-cara seperti ini. Dan satu lagi, secara psikologi tentu ini juga baik buat timnas. Mereka, kita harus akui bahwa ketika mereka bertanding mengikuti sebuah kompetisi itu ada beban mental, ada beban psikologi, dan ketika mereka keluar dari lapangan, mereka melakukan hal-hal yang ringan, hal-hal yang menyenangkan, itu baik untuk psikologi mereka. Bisa dikatakan kayak ini kan kelakuannya mereka kan random ya bang ya gitu kan. Salah satu kekompakan juga untuk mereka sendiri. Nah, seperti apa sih untuk lawan tim? Ya, kita bisa lihatlah dari cara mereka bermain, umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki yang dilakukan secara kombinasi, itu nggak hanya satu, dua, tiga orang, tapi mereka bisa saling berkombinasi, build up dari belakang, dari bawah sampai ke depan. Ya menurutku itu nggak bisa dilakukan hanya oleh pemain yang punya skill, tapi itu perlu dilakukan oleh pemain yang saling punya chemistry satu tim. Sih nobar ya, cuman pasti rame banget karena timnas kita lagi dialu-alukan banget, lagi wangi banget. Terus kayaknya hampir dari seluruh warga Indonesia tuh support mereka malam ini bahkan bertanding melawan Uzbek ya. Dan kayaknya sih kalau menurut gue kita bisa menang sih, karena eh, sepengetahuan gue lawan yang paling berat adalah Australia. Dan ternyata Australia kemarin kita bisa menang 1-0. Ya mudah-mudahan nih malam ini kita bisa ambil 3 poin lagi dan insya Allah jadi juara lah. Pemain yang lu jagokan harapannya melihat sendiri perjuangan Indonesia sendiri di pertandingan kali ini gimana? Sebenarnya perjuangannya adalah melawan netizen-netizen dan melawan orang-orang yang nyinyir-nyinyir gitu. Karena kan tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang kita yang mencari momen atau cari panggung dengan cara menjelek-jelekan pelatihnya, belum nanti pemainnya juga, karena kan kita kan bisa dibilang kan nggak semua orang punya mental kuat gitu loh. Jadi nggak semuanya orang bisa nerima kritikan-kritikan yang kadang justru bikin bagus, kadang justru malah bikin kualitasnya jadi menurun kayak gitu-gitu. Jadi ya harusnya apapun itu yang kita lihat sekarang timnas lagi bagus banget, lagi menuju ke prestasi yang lebih baik. Harusnya kita support apapun itu. Pemainnya? ya yang lu jagokan untuk bisa. Wih, jujur ya, gue salah satu orang atau warga Indonesia yang sudah beberapa tahun belakangan ini krisis kepercayaan sama sepak bola Indonesia. Tapi setelah gue lihat pertandingan kemarin lawan Australia dan melawan Qatar, gue takjub dan bisa sebagus itu mainnya, gue kaget banget sih. Makanya gue langsung nonton lagi nih. Baru-baru ini gue nonton timnas lagi. Yang lu jagokan untuk bisa mencetak gol membawa Indonesia nanti ke Di dalam sepak bola itu lo nggak bisa nebak siapa yang bakalan golin. Even waktu-waktu yang udah mepet-mepet bisa jadi kiper ngegolin, bisa jadi back ngegolin. Jadi gua harap semua pemain tuh punya peluang untuk ngegolin ya. Siapapun itu yang bikin gol, yang penting bisa bawa Indonesia menang. Strateginya harus kayak mana penampilan Indonesia kemarin bareng Korea Selatan sendiri gimana? Wih, gue kayak bukan nonton timnas Indonesia ya. Maksudnya beberapa cibiran-cibiran di medsos tuh kan bilang kita tuh udah bisa sebanding sama tim-tim yang tim Eropa lah. Tapi ternyata pas gue nonton ya emang bener. Mungkin beberapa tahun yang lalu mereka ngomong gitu ya emang kita jelek ya timnas ya. Tapi sekarang kita jauh banget lah. Tapi melihat pelatih dari Sintayong sendiri dari Ya. sendiri seperti apa? Seneng lah, seneng banget. Dan Sintayong tuh dulu main lama ya, tapi dia bisa membuktikan kalau misalkan dengan keberadaan dia bisa membuat
timnas kita lebih baik lagi. Prediksi skor sendiri malam ini? Prediksi Skor bisa jadi ya 3-0 mungkin. tiganya siapa Indo? 3-nya Indo lah, masa Uzbek. Strategi apa nih? Saat di Qatar kan menjadi kontroversial wasitnya. Wasitnya dia lagi ya? Iya, dia lagi ini gimana Santet nih? aja udah, orang-orang Banten yang nonton udah santet aja udah. Ya kan Qatar kan kemarin kan bisa dibilang bukan 11 pemain dia. 12 ya? 12 sama wasit. Melihat naturalisasi tim Garuda Muda seperti apa? Bagus banget. Karena kita lihat ya kualitas pemain-pemain luar atau pemain Indonesia yang berada di luar tuh jauh permainannya sama kita. Ya otomatis ketika ada 70% di timnas pemainnya naturalisasi yang mereka jam terbangnya udah banyak di luar, sekaligus bisa ngajarin pemain-pemain kita lokal kita yang mungkin belum pernah tahu ya di luar kayak gimana, kan mereka pasti ngobrol kan kayak gitu. Jadi kebawa gitu mainnya, jadi kayak lebih mantep aja lah. Sedikit dong tentang Rizky Ridho nih menjadi sholat, tapi kan di lapangan dia jadi kapten Alban itu seperti apa? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Iya, kan kaptennya nih. Waduh, gue taunya Ridho Ilahi lagi. Di lapangan jadi kapten, tapi Masih. Iya lah, gue senang banget. Gue pernah bikin tim bola kecil-kecilan lah untuk menyatukan beberapa belas pemain, bahkan puluhan pemain ini supaya mereka jadi solid dan merasa jadi kayak keluarga sendiri. Itu susah loh. Dan ketika lu punya tim, mereka solid, mereka saling support, anjing kipas gue bocor. Mereka solid, percaya nggak percaya, di dalam lapangan itu udah pasti lepas, udah autopilot lah, udah pasti mainnya enak, saling percaya, saling support, nggak ada yang marah-marah sama teman sendiri kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue sih ini sebuah kemajuan pesat buat timnas kita. Oke. Akhir kayak lokasi Uzbek. Iya, kenapa bisa seoptimis itu bisa 3-0? Karena Uzbek tuh banyak Malioboro nggak salah. Itu turis. Kenapa gue bisa percaya malam ini bakal menang? Karena menurut gue musuh besar yang paling berat untuk dilawan itu adalah Australia. Menurut gue ya. Karena kita lihat kan Australia prestasi bagus dan banyak pemain yang bagus-bagus ya. Tiba-tiba kita bisa menang, apalagi Korsel kemarin kita juga menang kan. Ya udah, Uzbek mah kayaknya aman lah. Easy lah ya. Easy lah, nggak easy, jangan easy juga sih ntar tiba-tiba blunder ya kan. Tapi kita berdoa aja supaya timnas kita bisa menang malam ini. Tapi kalau seandainya kalah gimana? Tetap support. Karena kan peluang kita tuh bukan di sini aja. Mungkin bisa berapa tahun kemudian kita ada kesempatan lagi ya. Pokoknya harus support. Apapun itu keputusannya wasit mau mihak sana ke sini, mau kita kalah, insya Allah bisa menang, ya kita harus tetap support. Harapannya untuk timnas sendiri? Harapannya makin solid, makin kompak dan menang.